Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Ya, Selamat pagi, apakah Dok. ya, apakah suara saya terdengar dengan baik ya? Terdengar dengan baik, Dok. Oke, ya syukurlah karena saya ada di apa acara seminar di luar kampus ini. Jadi semoga sinyalnya stabil ya. Jadi kita tunggu dulu teman-teman kalian sekitar 5 menit lagi kita mulai di 10.40 ya. Ya, ini ada yang kepala ber-15 dengan saya. Dokter, saya nyari tempat yang lebih ini lagi ya. Baik, kita mulai saja untuk kuliahnya. Jadi kita nggak kuliahnya nggak akan lama ya. Saya share dulu. Baik, apakah sudah tampil di layar kalian?
Sudah, dokter. Sudah, oke. Nah, ini sebenarnya eh, mestinya saya berikan sebelum Dokter Tuti ya. Tapi nggak apa-apa karena saya ada beberapa eh, apa namanya pekerjaan, jadi tidak bisa memberikan setelah pendahuluan. Nah, ini adalah tentang pengenalan alat-alat teknik diagnostika apa saja sih, alat-alat yang baik yang sederhana maupun alat-alat yang sifatnya lebih advance lagi. Ya. Apa sih teknik diagnostika klinik itu? Jadi maksud dari maksud dan tujuan daripada mempelajari teknik diagnostika klinik adalah untuk mendapatkan diagnosa yang tepat yang nantinya berkaitan dengan bagaimana memperoleh penanganan serta tindakan terapi atau treatment yang tepat ya. Jadi tujuan daripada mempelajari teknik diagnostika adalah bagaimana kita bisa mendapatkan suatu diagnosa yang tepat, akurat, eh, dan efisien ya, masalah waktu, kemudian termasuk juga sampai dengan biaya ya. Bagaimana pemilihan-pemilihan alat diagnostika yang mempunyai pilihannya lebih berbiaya murah, mesti ada seperti itu ya. Jadi teknik diagnostika klinik ini juga merupakan suatu rangkaian pemeriksaan medis terhadap fisik hewan hidup ya untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang berupa diagnosa sekaligus melakukan suatu pemeriksaan dengan menggunakan alat bantu. Ya, tentu saja di sini ada alat bantu diagnostika sebagai pelengkap untuk mendapatkan suatu peneguhan diagnosa. Ya, jadi kembali lagi tujuan daripada teknik diagnostika adalah membantu kita sebagai pemeriksa untuk mendapatkan diagnosa yang tepat dan akurat ya. Tentu saja nantinya apa akan dapat menghasilkan suatu terapi atau treatment yang tepat bagi kesembuhan hewan yang kita periksa. Nah, di kita ya, di dokter, praktisi itu ada stigma, yaitu semakin canggih alat yang digunakan, maka orang mengira bahwa suatu pemeriksaan lab atau pemeriksaan peneguhan diagnosa ini akan semakin dapat menentukan suatu penyakit. Nah, ini tidak sepenuhnya benar. Ya, paradigma ini tidak sepenuhnya benar. Seringkali alat-alat yang sederhana pun itu dapat menghasilkan suatu diagnosa yang tepat ya, yang bagus. Ya, jadi kalian juga harus ingat gold standar atau pemeriksaan standar emas ya yang harus digunakan dalam mendiagnosa suatu penyakit ya. Jadi tidak harus menggunakan alat canggih. Namun semakin ke sini itu alat-alatnya itu alat-alat diagnosa itu sudah semakin canggih ya. Kita tidak bisa pungkiri dan semakin hari ya semakin ke depannya itu setiap alat dilengkapi dengan AI. Ya. Jadi nanti mungkin saya perkenalkan sedikit di akhir-akhir kuliah kita itu alat-alat apa saja yang sekarang ada di apa namanya di dunia web ya, yang sudah tinggal masukin data, mereka yang baca hasil, tapi nanti hasil yang diperoleh itu nanti ada di bawahnya biasanya keterangan tetap akan dikonfirm oleh dokter hewan. Jadi hasil kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari alat tersebut itu harus terkonfirmasi oleh dokter hewan. Nah, dalam ilmu kedokteran veteriner ya, mendiagnosa suatu penyakit secara klinis, pemeriksaan lab itu merupakan suatu pelengkap ya. Jadi bukan merupakan suatu kegiatan yang utama. Jadi jangan sampai kalian itu nanti pada saat praktek ya sebagai praktisi ya itu sangat tergantung dengan alat-alat lab ya. Jadi kayak tanpa alat
lab atau lab bantu itu kalian tidak bisa mengambil satu diagnosa. Ya, bukan begitu. Jadi tetap pemeriksaan klinis atau pemeriksaan fisik itu yang utama, dan data-data dari hasil pemeriksaan fisik maupun anamnesis maupun apa saja yang data-data yang kalian punya atau bisa dikumpulkan dari baik dari pemeriksaan fisik hewan maupun dari pemiliknya itu yang paling bernilai ya. Jadi jangan selalu bergantung dengan alat-alat lab yang ada. Nah, sering pada hasil ya, sering hasil lab itu disertai dengan nilai-nilai normal. Jadi pada saat penampilan di tabel, ya di tabel itu hasil-hasil lab itu disertai dengan nilai normal. Jadi kolega-kolega pemeriksa atau yang dokter yang nanti menginterpretasikan hasil lab itu tidak bias ya, tidak bias hasilnya karena seringkali kami juga tidak hafal berapa sih nilai normal daripada hasil-hasil pemeriksaan yang diperoleh. Nah, namun ada pesan ya, ada paradigma juga bahwa nilai-nilai yang ditemukan itu jika di luar batas-batas normal itu bisa berarti abnormal atau dapat dikatakan hewan itu sakit. Jadi maksudnya setiap nilai ini ada rentang, ada range ya. Misalnya pada denyut jantung anjing ya, anjing kecil misalnya 60 sampai 80 eh, denyutan per menit ya. Kalau misalnya di bawah 60 berarti dia mengalami bradikardia. Nah, itu kita harus waspada apa yang terjadi terhadap jantung si hewan atau si anjing. Atau di atas 80 kali per menit itu berarti hewannya mengalami takikardia. Nah, itu berarti kita coba tetap harus waspada apa yang terjadi pada jantungnya, apakah setelah exercise atau tidak, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah suatu range yang digunakan sebagai batasan-batasan normal dalam pemeriksaan, dalam hasil-hasil pemeriksaan ini. Oke. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan ya langsung eh, di sini. Langsung saja di-cut omongan saya nggak apa-apa. Nah, apa saja yang dilakukan pada teknik diagnosa klinik itu ada tiga ya. Untuk screening, kemudian untuk menentukan diagnosa, dan untuk manajemen pasien. Ya, untuk screening misalnya penggunaan test kit misalnya untuk screening awal itu bisa seperti dulu pada fase-fase COVID ya. Nah, itu untuk screening menggunakan test kit. Oh, ini positif, oh, ini negatif gitu kan. Itu satu teknik tes diagnosa yang digunakan untuk screening. Nah, kemudian untuk diagnosa. Nah, ini di tes-tes ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit yang setelah muncul keluhan atau gejala. Ya, kalau screening itu belum ada apa-apa, jadi hewan sehat maupun hewan sakit itu dites semua. Ya, itu perbedaannya. Tapi kalau diagnosa untuk tes untuk menentukan diagnosa itu setelah muncul keluhan atau gejala. Jadi ini untuk menentukan diferensial diagnosa atau tingkat stadium atau keparahan dari suatu penyakit. Kemudian tes diagnostik itu bisa juga digunakan untuk manajemen pasien, yaitu untuk mengevaluasi tingkat keparahan suatu penyakit, kemudian untuk menduga ya, jadi memperkirakan prognosa apakah bisa disembuhkan, Dubius, kemudian infausta, bisa disembuhkan atau fausta, atau tidak bisa sembuhkan secara normal, atau infausta, atau masih 50-50 ya, di Dubius. Kemudian untuk monitoring penyakit, bagaimana sih penyakit ini? Apakah seperti pada misalnya
melakukan tes CBC misalnya untuk atau mengetahui sel darah merah misalnya ya. Jadi bagaimana sel-sel atau sel darah putih limfosit misalnya. Bagaimana tingkat progresivitas dari suatu penyakit misalnya virus atau bakteri itu dengan melihat limfosit atau neutrofil, kemudian kemudian melihat stabilitas daripada penyakit tersebut dan juga solusinya apa. Nah, juga tes ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi kekambuhan suatu penyakit. Ya, jadi yang terakhir, tes juga dapat digunakan untuk pemilihan obat dan penilaian terapi. Jadi obat apa saja, misalnya bagi beberapa pasien yang sudah resisten dengan beberapa antibiotik gitu kan, atau penggunaan antibiotik dalam satu klinik itu sudah mengalami resisten, itu bisa diganti dengan pilihan obat yang lain ya, antibiotik yang lain. Itu termasuk juga bagaimana penilaian terapi yang sudah pernah diberikan atau yang akan diberikan. Nah, jadi ada tiga eh, fungsi daripada tes diagnostik, yaitu untuk screening, untuk diagnostika, dan untuk manajemen pasien. Nah, ini juga menjadi kriteria ya. Apa saja sih yang menjadi kriteria pemilihan alat diagnostika yang baik ya? Yang pertama itu harus akurat tentu saja. Jadi hasil daripada tesnya itu valid dan reliable atau konsisten ya. Kemudian, nah ini sebenarnya ditaruh paling bawah ya, berbiaya murah, tapi kadang-kadang itu menjadi faktor utama juga ya. Jadi kalau misalnya kalian menawarkan atau kita sebagai dokter menawarkan tes diagnostika kepada klien, ya biasanya embel-embel murah ini klien akan mau. Oh ini lebih murah Bu dibandingkan dengan melakukan apa gitu kan. Misalnya tes kit lebih murah jika dibandingkan dengan melakukan tes PCR misalnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini biaya murah ini sedikit apa ya menjadi pertimbangan kadang-kadang pertimbangan terakhir. Kemudian ada sebagai pertimbangan yang pertama, faktor utama juga. Faktornya tengah-tengah ya bisa saja. Kemudian yang ini yang paling penting sebenarnya nyaman bagi pasien, apalagi hewan. Ya, bagi hewan, apakah hewannya itu nyaman untuk dilakukan suatu tes diagnostika, kenyamanan di mana ada rasa nyeri. Kalau pada manusia itu apakah bisa membuat malu atau tidak, ya. Lamanya berapa lama, ya. Kemudian ya cost bagi pasien yang disebut sebagai intangible cost, jadi cost yang tidak terlihat ya. Ini bisa juga menjadi poin-poin yang tidak terlihat sebagai kenyamanan bagi pasien. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Em, nah, ini menjadi kriteria lagi. Sebentar, sebentar, sebentar ya. Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya, jadi ini merupakan suatu kriteria lagi yang lain yang menjadi indikator tingkat validitas ya, keakuratan atau keakuratan suatu alat diagnostika. Yang pertama mempunyai sensitivitas yang tinggi. Jadi sensitif terhadap sensitif terhadap sesuatu yang ingin diperiksa. Jadi menggunakan sampel yang sedikit, dia akan bisa menghasilkan hasil yang mendekati 100%. Jadi sensitif dia.
Jadi peka atau mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi dan spesifitas tinggi. Spesifitas ini spesifik ya. Tadi sensitif, sekarang spesifik. Artinya spesifik terhadap apa yang diperiksa. Misalnya pemeriksaan virus misalnya. Ya, jadi tidak dirancukan atau tidak dikacaukan dengan pemeriksaan yang lain ya, seperti distemper misalnya. Oh, jadi dengan sampel yang sedikit, kemudian yang spesifik itu merupakan indikator yang utama untuk validitas alat. Kemudian di sini ada nanti istilahnya nilai prediktif positif dan nilai prediktif negatif. Itu ada masukkan positif palsu dan nilai-nilai negatif palsu. Saya rasa ini nggak usah saya tampilkan ya. Jadi keakurasian sebagai hasil kesesuaian hasil pemeriksaan dengan nilai yang benar tidak usah saya tampilkan sini. Lagi ini lebih apa namanya nanti lebih spesifik lagi untuk nilai akurasi diagnosa alat diagnostik ya. Oke, sebentar, sebentar. Ini nggak usah. Nah, oke, di sini. Persiapan pemeriksaan tes diagnostik ya. Nanti bahan ini juga saya upload di Oase, jangan tidak perlu tidak usah khawatir ya. Jadi persiapan pasien eh, persiapan pasien itu sangat dibutuhkan ya. Jadi saat melakukan tes diagnostik ya. Kemudian spesimen itu harus ingat diberikan label, tidak boleh tanpa label ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya pengambilan sampel yang tepat, misalnya yang dibutuhkan adalah sampel darah. Itu diambil di mana yang paling mudah, paling gampang, dan paling banyak nanti kan dapatkan sampel jika membutuhkan sampel yang banyak kan jumlahnya banyak. Jadi sekali ngambil, sekali dalam jumlah yang banyak. Jadi tidak berkali-kali melakukan suatu penyuntikan ya untuk ngambil atau vena puncture untuk ngambil sampel darah. Kemudian sampel apa misalnya rambut misalnya atau kulit, kerokan kulit, apakah harus menggunakan jadi tidak banyak menggunakan kalau misalnya skin scraping, pilih skin scraping yang kira-kira menjadi dasar untuk diagnosa, misalnya superficial skin scraping atau eh, deep skin scraping. Jadi kalau misalnya oh ini kira-kira demodel misalnya kita harus menggunakan jangan menggunakan superficial kalau kalian menduga bahwa itu anjingnya kena demodekosis, jadi langsung menggunakan deep skin scraping. Tapi kalau misalnya Anda curiga itu jika jadi maaf jika kalian sudah menduga bahwa itu demodekosis, kalian harus melakukan deep skin scraping. Kalau kalian melakukan superficial nanti bisa ngambil 2 kali. Ya, tidak nyaman hewannya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya Anda menduga itu merupakan skabiosis misalnya atau jamur, itu kalian lakukan superficial skin scraping. Nah, karena kalau deep skin scraping itu sangat tidak nyaman ya hewannya. Jadi kalian harus memilih pilihan apa, pilihan mana yang paling tepat, paling yang membuat nyaman hewannya. Jangan dipaksa semua. Jadi mentang-mentang hewan kalian bisa melakukan apa saja di situ yang enggak tidak begitu ya. Jadi kita juga harus lihat bagaimana klien ya, si pemilik hewan, jika hewannya itu terlalu banyak luka-luka karena proses
pengerokan kulit atau scraping. Ya. Kemudian misalnya di stemper, misalnya sampel apa yang diambil bukan darah, tapi kan kalau di stemper itu dicat pada mata atau dicat pada hidung, itu yang diambil sampelnya. Kemudian kalau pada parvovirus itu feses, sampel feses. Jadi spesimen apa yang ingin diambil atau sebagai sampel, kalian harus tahu apa yang menjadi objek sampelnya. Atau sebelum melakukan pengambilan sampel, biasanya setiap test kit itu punya prosedur. Jadi SOP-nya jelas ya. Di situ kalian pelajari dulu sebelum melakukan suatu pengambilan sampel. Nah, kita masuk ke alat-alat diagnostika yang sederhana dulu. Sampai di tadi itu ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang pertama adalah termometer. Ya, jadi ada pilihan-pilihan, bisa menggunakan termometer apa? Termometer digital ya, ini ya, termometer digital. Kemudian atau laser thermometer. Ya, jadi ada yang laser thermometer contohnya, kemudian contohnya bisa digital atau termometer raksa. Itu bisa lakukan untuk pemeriksaan. Ya. Kemudian auskultasi. Nah, auskultasi tentu saja kalau nggak tahu menggunakan stetoskop ya. Ada dua jenis stetoskop yang ada ya. Jadi secara umum yang ada di beredar di pasaran yaitu single head stetoskop dan dual head stetoskop. Kalau dual head itu ada namanya diafragma, ya, ada namanya diafragma, ada namanya bell. Jadi itu yang stetoskop dual head. Biasanya yang single head ini digunakan oleh kardiolog misalnya, ya. Jadi untuk periksa jantung, ya, kardiologi biasanya menggunakan stetoskop yang sifatnya single head. Kemudian ya kalian udah tahu lah di diagnosa klinik sudah ada apa sudah diberikan ya, saya diberikan juga stetoskop ya. Kemudian otoskop. Otoskop ini namanya untuk pemeriksaan pada area telinga. Jadi ada yang eh, otoskop yang manual, kemudian ada juga otoskop yang digital. Jadi ada yang langsung dilihat di Anda waktu diagnosa klinik, dan ini yang langsung ada kameranya ya, bisa dengan ya mungkin disebut juga endoskop otoskop ya, endoskop otoskop atau otoskop digital. Jadi di sini ada gambar video yang live menampilkan apa yang terjadi atau apa yang terdapat di lubang telinga. Nah, lebih advance lagi itu ada imaging diagnostika ya, yaitu dengan mengambil atau meneguhkan diagnosa melalui gambar-gambar visual yang dihasilkan oleh suatu alat diagnostik. Tuh, yang kalian ketahui, misalnya yang paling sering digunakan adalah ini, yaitu ronsen, ya. Jadi pemanfaatan sinar X ya, sinar X untuk melakukan suatu pengambilan organ-organ tubuh. Nah, kalau ronsen ya mungkin beberapa dari kalian sudah kuliah tentang radiologi ya. Di sini ada ronsen yang sifatnya digital maupun ada yang konvensional. Jadi tapi hampir semua sekarang alat-alat ronsen itu bentuknya digital. Paling tidak
pada daerah apa DR-nya ya di apa daerah kasetnya itu atau penangkap gambarnya itu dibuat digital dan disambungkan ke satu eh, apa komputer seperti ini ya. Jadi ini langsung portable, ini portable X-ray, lalu ini yang stasioner X-ray ya. Jadi hasilnya berupa ini, jadi gambar-gambar organ yang terfoto ya. Dan kalau nanti 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 deh nanti dijelaskan lagi. Yang ini untuk X-ray. Kemudian pemanfaatan sinar X juga itu dengan apa melalui banyak gambar, pengambilan banyak gambar. Kalau yang ini itu satu gambar, satu sisi ya. Biasanya maksimal apa minimal itu dua sisi ya, dua bagian. Kemudian kalau yang ini atau CT scan ya atau axial tomografi itu gambarnya dari berbagai macam sudut ya. Jadi di masing-masing ini ya, ini nih menghasilkan suatu ini terdapat semua banyak sumber sinar X sehingga masukkan gambar dari berbagai macam sudut. Jadi bisa kalau CT scan itu slicingnya itu atau irisannya itu bisa dari 8, 12, 16, 32. Sekarang ada sampai 48 sampai 64 slicing itu ada ya. Jadi semakin banyak irisan atau foto gambar yang bisa dihasilkan dalam satu kali pengambilan, itu alat CT scan-nya akan semakin sensitif atau semakin tepat. Jadi gambar yang dihasilkan juga akan semakin ya. Nah ini dulu. Kemudian oh ya ini juga termasuk CT scan juga ya. Ini hasilnya sama. Nah kemudian pemanfaatan em, sinar X yang lain tadi sudah X-ray, kemudian CT scan. Nah satu lagi itu adalah fluoroskopi atau SIAM. Kenapa dibilang SIAM? Ya karena bentuknya si. Nah, ini fluoroskopi ini adalah hasilnya itu real time. Real time itu maksudnya dia terpapar secara terus-menerus dan bisa digunakan untuk media atau organ yang bergerak. Jadi gerakan seperti USG kalau kalian bisa membayangkan USG itu sifatnya real time, jadi tidak foto kemudian baru dianalisa hasilnya. Nah, kalau ini langsung kelihatan hasilnya di komputer ini. Jadi secara live dia gerakannya. Jadi biasanya ini digunakan untuk terapi-terapi yang sifatnya membutuhkan apa namanya pergerakan di real time. Misalnya ngambil biopsi misalnya. Jadi biopsi itu diambil karena ini terus. Jadi nanti misalnya nusuk di sini organnya jarumnya akan tembus ini kelihatan. Jadi jarimnya bergerak pelan-pelan untuk nembus organ itu akan kelihatan. Jadi itu alat yang disebut sebagai fluoroskopi. Jadi paling tidak ada tiga alat yang umum ya, yang umum dengan pemanfaatan sinar X atau X-ray. Yang satu tadi X-ray sendiri, yang ronsen, kemudian CT scan, dan terakhir itu adalah fluoroskopi. Nah, ini juga pemanfaatan sama sebenarnya. Ini X-ray ronsen pada dental gigi. Di paparannya lebih kecil ya, di sumber X, sinar X-nya lebih kecil. Kemudian ada lagi pemanfaatan ini sumber magnet ya, itu MRI, magnetic resonance imaging, itu dengan memanfaatkan medan magnet untuk pengambilan gambar.
Nah, ini lebih advance lagi dibanding dengan CT scan. Ya. Nah, kemudian ini terakhir ultrasonografi atau ultrasonografi, ya, satu teknik imaging diagnostik yang sifatnya juga real time. Nah, kalau tadi pada CT scan, sorry, pada fluoroskopi itu pemanfaatan sinar X dengan gambar yang terus bergerak, ya, terus-menerus dipancarkan sinar X. Nah, kalau di ultrasonografi itu dengan pemanfaatan gelombang suara. Jadi juga real time dia. Jadi apa yang diperiksa, apa yang dilihat saat itu bisa tampil di layar. Nah, itu perbedaan sumber paparan saja. Jadi yang satu paparannya itu dari sinar X, yang satu paparannya itu adalah menggunakan USG. Nanti mungkin ke depannya juga akan muncul MRI yang sifatnya real time mungkin nanti. Dengan ya kita nggak bisa memungkiri ya perkembangan teknologi imaging diagnostik itu sangat 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 cepat sekali ya. Jadi misalnya sekarang baru beli USG tipe apa atau X-ray tipe apa, nanti tahun depan atau 2 tahun lagi itu akan ada versi yang lebih baru lagi, yang lebih canggih lagi, sampai menggunakan AI. Ya. Jadi dokter atau pemeriksa itu sangat dibantu dengan apa kesimpulan-kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Ada juga yang alat-alat yang dia nyari sendiri. Misalnya kalian kebingungan ya menempatkan suatu ini namanya probe ya atau transducer, nanti mungkin lebih advance lagi ke USG ya itu ini, ya itu tinggal taruh saja probe-nya, dia akan nyari sendiri, ya nyari sendiri organ apa yang kita inginkan. Itu sampai secanggih itu sekarang alat-alatnya, ya. Kemudian ini mungkin alat diagnostika advance yang terakhir, yaitu dengan pemanfaatan kamera. Jadi prinsipnya adalah prinsipnya kenapa ini menjadi lebih baik sekarang atau tergantung juga sistem penggunaannya. Tapi pilihan-pilihan daripada penggunaan kamera itu untuk saat ini yang pilihan yang paling bagus untuk soft tissue. Jadi jaringan-jaringan lunak atau jaringan itu bagusnya menggunakan ini yang terbaik. Setelah fluoroskopi, kemudian endoskopi, USG, lalu endoskopi. Nah, jadi konsepnya adalah semakin kita mendekati objek yang menjadi target ya pemeriksaan, itu akan semakin terlihat detail apa yang terjadi dalam objek tersebut. Jadi kalau endoskopi ini satu alat yang dimasukkan ke dalam tubuh ya berbentuk kamera ya. Jadi dia akan mendekati objek yang ingin diperiksa. Nah, itu akan lebih jauh lebih akurat ya kita dibandingkan dengan pemeriksaan teknik pemeriksaan yang lain. Nah, di sini endoskopi banyak ya jenis-jenisnya, bisa laparoskopi, kolonoskopi, rinoskopi, bronkoskopi, esofagoskopi. Tadi ada otoskop ya, otoskop yang dari endoskopi juga ada. Jadi hampir semua sekarang teknik-teknik apa namanya target-target organ itu dibuat apa gan-gan endoskopi ya. Jadi makin ke sini karena juga perkembangan kamera ya, kamera semakin tajam. Sekarang udah banyak endoskopi yang versinya sudah 4K ya, tajam sekali. Jadi semakin tajam kameranya, hasil melihat objek yang ada di dalam itu semakin bagus. Jadi kadang-kala kalau kita mengikuti perkembangan teknologi tentang imaging diagnostik ini, itu
cukup seru ya. Kalau senang ya, cukup seru dan sangat cepat sekali. Sampai di sana ada pertanyaan. Ya harus ada satu, dua lah, dua, tiga orang yang nanya nanti ya. Em, nah ini alat diagnostika yang lain, yaitu untuk memonitor status fisiologis hewan. Yang ini, yang sebelah kiri, ini adalah pasien monitor. Ini pasien monitor ya. Kemudian yang ini namanya eh, oximetry, oximeter ya, oximeter. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat pasien di film atau siapa ya mungkin eh, siapa ya, kalau ada di tangannya itu yang dijepit di tangan, nah ini alatnya ini ya. Jadi blood oximeter. Nah ini SP2 kalau kalau lebih lebih apa namanya, lebih familiarnya. Jadi tingkat saturasi oksigen yang ada di tubuh bisa dilihat dengan alat ini. Nah, kalau ini lebih lengkap lagi dia. Ya, jadi semua ada. Jadi dari EKG, gambaran EKG-nya, kemudian nafasnya, kemudian em, tekanan darahnya ya, NIBP, non invasive blood pressure ya berapa, kemudian suhu juga ada ya, suhunya berapa. Nah, ini pasien monitor yang bisa digunakan untuk em, memonitor kondisi status fisiologis pasien. Oke, yang berikutnya adalah elektrokardiografi. Ini spesifik. Kalau tadi SpO2 itu spesifik untuk pemeriksaan blood, saturasi blood oksigen ya, saturasi oksigen pada dalam darah. Kemudian kalau elektrokardiografi ini em, khusus untuk pemeriksaan kelistrikan jantung. Jadi elektrisiti jantung atau kestabilan listrik jantung itu diperiksa dengan menggunakan EKG ya. Ada gambar di ini, ada PQRST itu. Ini bisa dibaca. Arti-artinya juga ada ya. Kalau kalian mungkin nanti ada suatu topik yang dibawakan oleh Pak Dr. Gilisomo yang khusus menyimak apa membahas tentang elektrokardiografi. Kemudian ini lebih apa namanya, absurd lagi sebenarnya ini ya, yaitu pemeriksaan pada daerah otak ya, kelistrikan pada otak, yaitu elektroencephalografi atau EEG. Jadi kalian bisa lihat ini riset saya sebenarnya ini. Di EEG pada anjing, bagaimana sih kondisi kelistrikan pada encephalnya, encephalnya. Nah, ini saya kenalkan sedikit tentang rapid test ya. Ada AG berbasis antigen test dan berbasis antibody test. Jadi kalau berbasis antigen test, di dalamnya ini ada antibody. Jadi konsepnya ini adalah ELISA. Jadi bagaimana perikatan antigen antibody yang sifatnya homolog, yang jadi sama ya. Itu yang jadi poin seperti tadi disampaikan di awal itu, tes itu, alat tes diagnostika itu harus mempunyai tingkat sensitivitas tinggi dan spesifikasi yang tinggi. Nah ini, jadi masing-masing daripada produk ini itu mengklaim bahwa hasil yang di kesimpulan yang dihasilkan dari alat tes ini sifatnya itu akurat ya. Ya, serah kalian nanti yang menggunakan apakah benar-benar akurat atau tidak. Karena masing-masing mengklaim bahwa ini sensitivitas dan spesifikasinya tinggi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Mohon ada pertanyaan.
Halo, apakah di monitor lancar? Nggak ada yang monitor untuk mungkin semua pada tidur atau kuliah yang lain? Satu, nggak ada. Baik, kalau nggak ada, jadi jangan buang-buang waktu juga. Tak akhiri saja kuliah kita hari ini ya. Jadi kuliahnya cukup sejam saja. Ada pertanyaan dari Anggun? Dengan cuma berapa kita? Berempat belas, berlima belas dengan saya. Ini gampang sekali melihat ini. Oke, oke, saya tutup ya kalau gitu. Tidak ada pertanyaan. Saya akhiri saja kuliah hari ini. Jadi semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jadi mungkin sekali-sekali seperti saya sampaikan di awal, kita akan temu dengan secara offline ya, agar lebih intensif lagi untuk kuliahnya. Oke, saya akhiri semua kuliah kuliah ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Dok.